dukun-dukun yang berkedok rukiah yang kayak gini nih. Itu tekniknya bubble bath ya. Yang mana? Waktu makan Krabby Patty tapi acaranya Iya benar. Kita setuju nggak jam 9 tembus kita masih ngomong nih? Nggak apa-apa, begadang nih. Masih ngomong tuh gimana? Iya, maksudnya harus ngomong tuh gimana? Enggak, maksudnya kita masih dialog, masih diskusi. Oh. Padahal kita tuh kalau misalkan dipanggil mamah tuh jangan pulang lewat jam 9 gitu kan. Ini mah udah gede-gede. Udah gede-gede. Aman ya? Tapi ini belum ada yang nanya tentang Kara Valentine ya. Baru tadi dikit-dikit. Iya, ada dikit. Nama saya Rizky Aberte, saya mau bertanya. Siapa? Krista Bu RT. Rizky Aberte. Abu RT. Rifki Abu RT. Bapaknya RT. Wah, bukan. Kan Abu kan bapaknya kan? Abu RT. Oh. Marga. Oh, Marga. Oh, I see. Dari mana? Dari Cimahi. Oh, orang Marga Enggak, Cimahi. Marga Cimahi. Ya. Seriusan? Kalau sih dari Malang ya. Hah? Nggak tahu sih. Marganya kenapa Abu RT? Oh, I see. Baru tahu loh. Terima kasih. Di Malang Saya ada mau Abu. bertanya satu hal yang cukup simpel. Buru gembul dan sulap merah itu kan sering berurusan dengan orang Bombal kan di Indonesia gitu. Pernah nggak sih kayak ngerasa burnout atau malas gitu atau capek gitu? Terus kalau pernah, apa sih motivasi paling kuat gitu yang membuat Buru gembul dan sulap merah itu lanjut tetap mengedukasi rakyat Indonesia? AdSense. Iya sih bisa. Harusnya terlihat baik gitu. Oh, harusnya terlihat baik. Iya, kan itu yang disukai sama masyarakat kan. Topengnya. Oke, siapa dulu nih? Gul dulu aja. Kan tadi saya habis ngomong banyak. Ya, maksudnya kalau misalkan untuk AdSense, maka saya dengan mudah akan melacurkan diri kepada arus utama. Iya, jadi kan ada yang ini, ya ini konten Guru Gembul cuma buat AdSense aja, gitu juga. Semua konten kreator pasti pernah dinyinyirin kayak gitu. Tapi saya balikin misalkan ya, di Indonesia itu sempat ada arus utama besar banget yang menyebut bahwa perkataan satu orang bisa menyebabkan kebakaran yang merugikan 2.500 triliun. Yang kemarin itu. Oh iya. Itu tuh gara-gara karmanya si itu yang ngomong gitu. Jadi itu ngomong gitu makanya dia jadi kebakaran gitu. Itu kan logika mistik. Saya melawan arus itu mati-matian, digoreng, dihujat, dijelek-jelekin karena arus utama masyarakat Indonesia menganggap bahwa kebakaran itu disebabkan oleh orang yang ngomong kayak gitu. Nah, itu saya ngelawannya buset luar biasa. Sekali lagi, kalau saya demi AdSense, maka saya gak akan ngelawan arus dan saya gak akan dibully. Tapi saya tetap melawan itu. Di Indonesia itu, saya juga pernah komplain kemarin kan. Di Indonesia itu, arus utamanya gak bisa ngebedain orang makan sendok dengan orang makan pakai sendok. Sampai ada jutaan orang yang bisa digerakkan untuk menegaskan bahwa makan sendok sama dengan makan pakai sendok. Saya lawan arus itu habis-habisan, dihujat, diinjek-injek, udah dibulinya gila-gilaan. Kalau misalkan saya mau, itu saya dapat AdSense jauh lebih besar dan dipuji habis-habisan. Salah satu yang membuat konten saya misalkan susah naik, itu diantaranya apa? Di satu video, saya memuji Pak Jokowi. Pendukung Pak Jokowi semuanya masuk ke saya. Besoknya, saya hujat Pak Jokowi. Unsubscribe habis-habisan di situ. Itu biasa terjadi. Setiap saya bikin konten tuh pasti unsubscribe-nya tuh banyak. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya pengen menegaskan bahwa kebenaran itu tidak berpihak. Pihak itu kadang benar, kadang salah. Jokowi, Prabowo kadang benar, kadang salah. Iya kan? Arus utama Indonesia apa? Kalau pro terhadap Prabowo, kejelekan-kejelekan dia ditutup-tutupi, kebaikan-kebaikan dia dinaikin. Gitu kan? Nah, saya ngelawan arus itu. Dan itu sakitnya luar biasa. Nah, terus ada pertanyaan, gimana caranya saya bertahan? Apakah demi AdSense? Ya itu, kalau misalkan saya demi AdSense ya nggak kayak gitu. Saya juga sudah diskusi sama istri saya. Udahlah kurangin konten-konten yang gini, karena itu bakal kontroversial, ini bakal dihujat, ini bakal nurunin, dan lain sebagainya. Misalkan gini ya, ini saya ada datanya.
Saya nggak tahu benar atau enggak, tapi nanti saya uji pakai artificial intelligence yang saya kembangkan sama tim itu. Setiap saya bikin konten, ngejelekin salah satu instansi pemerintah, kalau instansi yang lain dari pemerintah itu aman. Tapi kalau satu instansi pemerintah itu saya goreng, itu penonton pada video saya berikutnya turun setengahnya. Itu ada yang kayak gitu. Tapi tetap aja saya tampilin gitu. Ya karena apa? Ya karena sebenarnya ya bukan hanya itu. Tapi gini nih, saya tuh gak mau saya lahir, hidup, terus mati, terus ya udah gitu. Karena saya pendekatannya adalah seperti yang Teteh tadi pertanyakan, setiap manusia hidup itu dia berhutang sejak awal terhadap alam. Karena seharusnya dia tuh tidak boleh hidup lebih banyak. Tapi gara-gara dia hidup dan saya hidup, maka saya tuh berhutang terhadap alam. Misalkan saya seharusnya cukup dengan makan nasi sehari 3 kali, itu udah cukup. Dan ditambah bahwa nasi itu, kalau misalkan untuk rata-rata orang Indonesia ya, itu sekitar 2 juta ton per tahun untuk 16 juta orang. Itu makan Indonesia tuh seharusnya segitu. Tapi kita kan lebih dari itu. Kita harus nyembelih sapi, peternakan sapi habis. Kita harus nyembelih ayam, peternakan ayam habis dan sebagainya. Itu saya hitung sebagai hutang yang harus saya bayar. Maka kehidupan saya tuh harus bisa melunasi itu semua. Maksudnya kehidupan saya itu harus memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugian yang diderita alam akibat kehadiran saya. Jadi seperti itu. Jadi saya tetap akan bertahan, saya akan tetap survive di sini dan saya akan tetap buktikan bahwa apa yang saya katakan itu benar. Makanya ketika misalkan saya dihujat, dimaki misalkan, saya katakan orang yang menghujat saya itu biasanya adalah orang yang hidup untuk masa lalu. Referensi masa lalu, dalil masa lalu, cerita-cerita masa lalu. Saya menawarkan masa depan. Saya menawarkan teknologi baru, gagasan baru, ide baru untuk kehidupan masa depan. Jadi bukan mengutip masa lalu, tetapi akan membenarkan masa depan. Dan ini apa yang akan terjadi? Ya kurang lebihnya mirip Gus Dur. Di sini ada yang nggak yang pernah hidup di era Gus Dur menjabat? Ada di sini? Waktu Gus Dur menjabat di Indonesia, dibulinya tuh habis-habisan, dihujatnya tuh habis-habisan. Apalagi ketika Gus Dur ngelawan DPR. Gus Dur itu mengatakan DPR itu taman kanak-kanak. Itu didemo, dihujat, dijelek-jelekin, di-impeach. Sekarang, perkataan Gus Dur viral. Anggota DPR emang kayak taman kanak-kanak. Tapi itu dikatakan, itu diterima oleh masyarakat justru ketika Gus Durnya sudah meninggal dunia. Jadi maksudnya apa? Gus Dur itu hidup di masa depan. Karena ide dan gagasannya baru diterima oleh orang-orang yang hidup bertahun-tahun setelah dia meninggal. Dan kita juga bisa ngecek tokoh-tokoh besar yang lainnya itu hidupnya di masa depan. Ketika Karl Marx hidup, dia tuh gak terkenal, dia tuh jelek di mata masyarakat, dia tuh bukan siapa-siapa. Ketika dia meninggal, dia mampu menggerakkan puluhan negara untuk melakukan revolusi. Makanya ada kalimat yang sangat terkenal dari Tan Malaka. Iya. Suara saya akan jauh lebih bergema, lebih besar ketika saya sudah mati. Dan itu terbukti. Dia mati duluan dan akhirnya ide-ide, pemikiran, gagasan, quotes-nya, pandangan filosofisnya itu lebih dikenal oleh banyak orang. Tadi ketika ada orang yang ngomong, ya seperti kata Ferry Irwandi, logika mistika bla bla bla, itu sebenarnya adalah pemikiran dan kata-kata dari Tan Malaka yang artinya masih hidup sampai sekarang dan dipakai oleh kalangan intelektual di Indonesia untuk mengubah peradaban. Jadi artinya apa? Suaranya lebih bergema, bergaung ketika dia sudah mati. Saya juga pengen meninggalkan jejak yang semacam itu. Saya belajar sejarah bukan untuk membaca tokoh-tokoh terkenal. Saya belajar sejarah agar saya menjadi orang yang cukup layak untuk orang-orang di masa depan memasukkan saya ke dalam buku sejarah. Karena dari buku sejarah itu hanya orang-orang penting saja yang bisa masuk ke sana. Jadi bukan hanya soal absen. Jadi kalau misalkan tadi dikatakan begini, begitu, begini, saya punya tujuan besar di masa depan. Dan saya akan wujudkan itu dalam waktu dekat. Terima kasih. Luar biasa. Ya, sekarang giliran saya. Ayo.
Nah, bener. Tadi kata-kata Guru Kumpul, kita pasti banyak banget yang nuduh-nuduh. Ah, ini mah emang nyari AdSense doang, nyari uang doang. Sumpah demi Allah Azza wa Jalla, kalau tujuan saya nyari AdSense, saya adalah orang bodoh berarti. Ngapain saya ngelawan arus di saat orang-orang suka horor? Lah saya tahu semua rahasia itu. Saya tahu rahasia. Kalau saya nyari AdSense, mendingan saya bayar orang untuk pura-pura jadi dukun, terus saya pakai pakaian ustadz, terus saya nyamperin, pura-pura grebek, terus lompat-lompatan, selesai. Terus jual jimat, penghasilan 2 miliar per bulan. Sebelum saya grebek tuh dulu. Nah, itu. Makanya mereka dendam banget karena penghasilan mereka gede, saya grebek-grebekin. Kalau mereka nyenggol saya, pasti saya grebekin. Nah, kalau nyari AdSense tujuannya, sebenarnya itu peluangnya besar banget. Makanya sekarang konten horor banyak. Bahkan ada yang bikin tim ya, bikin tim. Satu pura-pura bisa gambar, satu bisa ngelihat, satu lagi ketakutan. Itu penontonnya banyak dan duitnya sumpah gede banget. Kalau tujuannya mau nyari AdSense, mendingan gue bikin kayak gitu. Nah, memang kalau tujuan Guru Kumpul ada keyakinannya mau dicatat di buku dan semacamnya. Tujuan saya waktu itu sempat dulu sebelum ayah saya bangkrut di umur 17 tahun, ayah saya bikin rental mobil gitu. Nah, itu pas nagih rental mobil ayah saya itu digadehin sama orang, dan yang ngegadehin adalah anak dari teman ayah saya. Jadi pas nyamperin rumahnya, saya nemenin ayah saya nih, pas nyamperin rumahnya, oh ternyata, terus ayah saya ngomong, loh ini bukannya anaknya si ini apa kabar? Oh itu udah meninggal kemarin beberapa bulan yang lalu. Innalillahi. Ayah saya tuh langsung nyeritain, dia tuh baik ayu. Nah di situ pas saya ngelihat kejadian itu, saya langsung nangkep, oh sebenarnya hidup kita semua di dunia ini endingnya cuma akan jadi kenangan. Nah mau dikenang baik atau dikenang buruk itu pilihan kita. Nah mulai pada saat itu saya langsung berpikir gimana caranya saya bisa jadi kenangan baik untuk keluarga saya. Aslinya kayak gitu. Makanya dulu saya udah jadi tulang punggung keluarga dari umur 16 tahun menuju 17 tahun. Saya jualan gorengan, jualan mie ayam bakar dan semacamnya. Nah dari situ jadi karyawan, digaji 1,8 juta dan semacamnya. Itu untuk jadi kenangan baik keluarga saya. Kalau suatu saat saya waktunya memang nggak banyak, saya seenggaknya bisa, dia tuh yang dikenal ini ya, udah ngehidupin kita pas bangkrut, nggak ada yang membiayai, saya yang membiayai. Tujuan saya itu tadinya. Terus saya perbesar lagi tujuannya, ingin dikenang baik sama masyarakat Indonesia. Nah maka dari itu ya ini yang saya lakukan, edukasi apa yang saya ketahui. Dan juga ada alasan satu lagi sebenarnya, saya punya keyakinan di akhirat nanti, di kehidupan berikutnya, saya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan saya Allah Azza wa Jalla untuk, lu gue udah kasih pengetahuan A, I, W, E, O, kalau lu nggak nyampein, saya khawatir ditanya kenapa lu nggak sampein itu saya khawatir ditanya itu tuh. Nah ketika sekarang saya udah nyampein, makanya pada saat viral waktu itu saya nerima jadwal TV sehari 4 kali, udah kayak Raffi Ahmad tuh, tidur di mobil doang. Saya ngerasain tuh, itu pengen nyobain juga kan, kok Raffi Ahmad bisa seneng banget ya kesibukan kayak gitu. Nah akhirnya ya udah saya ikutin 4 hari selama 2 minggu nggak kuat, akhirnya nerimanya 3 hari doang. 3 hari, minggu ketiga nggak kuat juga, akhirnya minggu keempat saya nerima cuma 2 maksimal. Sampai sekarang cuma 1 seminggu, sehari satu maksimal. Nah maka dari itu tujuan saya menyampaikan itu bukan semata-mata untuk uang dan semacamnya, bukan. Tujuannya adalah ini, ya Allah, ketika saya ditanya kenapa lu nggak nyampein, kenapa nih masih ada yang percaya dukun, saya bisa dengan tegas jawab ke Tuhan saya. Nanti saya akan bilang, ya Allah, saya udah nyoba edukasi ini, dukun itu cuma ada 2, kalau nggak nipu ya cabul, di TV ini, di YouTube dan semacamnya. Akibat perkataan itu perkataan yang dikenal di Indonesia, yang dikenal di Indonesia, perkataan dari pesulap merah, yaitu ketika ada sekarang alhamdulillah saya ngelihat video-video ada orang mental-mentalan, komentarnya udah nggak ada yang percaya itu ilmu karomah lagi. Alhamdulillah, itu seneng banget, sumpah saya seneng banget. Di komentarnya malah komentarin itu aneh-aneh, ini masih zaman ya, ingat umur pak, gitu-gitu. Kok masih zaman acting-actingan, Power Ranger mah itu mainan gue kelas 4 SD gitu-gitu. Alhamdulillah banget udah mulai berubah nih dari dulu. Yang dulu awal saya mulai itu komentar kayak gitu, subhanallah, masya Allah, komentar kayak gitu. Iya gak? Iya bener. Sebelum saya mulai itu kayak gitu komentarnya. Ketika ada orang yang tanding-tandingan kayak gitu atau kebal-kebalan dan semacamnya, sekarang alhamdulillah masyarakat Indonesia udah mulai menangkap bahwa semua itu sebenarnya adalah kedustaan dan kebohongan semata untuk mencari uang mereka.
Nah, maka dari itu tujuan saya adalah ya tadi ketika dihujat, dipuji. Saya ingat banget bahkan ketika dihujatnya, pertama kali saya viral itu tahun 2018 yang tadi bawa boneka itu, yang bawa boneka jalan yang tadi. Iya, itu tahun 2018 saya ingat. Setelah itu terbit saya viral, saya kena kasus difitnah menghina pencak silat. Itu viral nomor 1 di Indonesia pertama kali. Iya. Indonesia tuh Ngelawan ya, cewek iya, itu. iya. Iya. Bayangin itu saya nggak punya masa difitnah kayak gitu. Tiba-tiba saya bersuara. Nih netizen ngaselinnya gini. Saya bersuara, dibilangnya melawan memutarbalikan fakta. Wah, dia pintar ngomong. Saya tantangin, cari satu adegan ataupun satu perkataan saya menghina pencak silat. Malah dibilangnya, wah ini mah sombong banget, angkuh, takabur. Luar biasa. Akhirnya saya diem, 7 bulan kemudian, alhamdulillah, dia ketahuan, dia kepleset omongannya sama MMA akhirnya nyamperin si perguruannya ini, ternyata terbukti semua videonya editan. Nah, ketika pada saat itu saya bersuara, baru didengar. Nah, itu pertama kalinya pesulap merah dikenal di tahun 2019-an. Nah, jadi memang edukasi yang kita sampaikan ini nggak bisa, edukasi seperti ini nggak bisa kita tujuannya untuk uang atau tujuannya untuk dapat pujian, dapat like, nggak bisa. Bakal kecewa. Bener kata Pak Guru Gembul. Kalau tujuan kita itu utamanya, pasti kecewa, pasti berhenti. Karena nggak akan kuat. Saya yakin Guru Gembul juga, Pak Guru, diancam pembunuhan udah sering ya. Saya pun kayak gitu, sumpah. Saya diancam untuk dihilangkan keluarganya karena membongkar perguruan. Adalah salah satu lah. Dan ini termasuk orang-orang yang petinggi-petinggi di Indonesia yang mengancam itu, orang-orangnya. Nah, resikonya terlalu besar. Bahkan Deddy Corbuzier ketika ketemu Deddy Corbuzier, Demian, semua orang yang ketemu saya selalu ngingetin, Sel, tujuan lu apa? Kalau tujuan lu untuk nyari uang, resiko yang lu dapet ini lebih besar daripada uang yang lu dapat. Kalau tujuannya untuk uang, mendingan berhenti. Itu beneran diucapin di belakang layar setelah kita syuting. Nah, saya selalu bilang, enggak, tujuan saya bukan duit. Tujuan saya untuk menyampaikan ini, dan saya bisa bertanggung jawab nanti ke Tuhan saya, Allah Azza wa Jalla, bahwa saya sudah menyampaikan ini ketika ada yang percaya dukun, dan dia tetap percaya dukun, terus bilang, saya nggak ada yang ngingetin, saya bisa bilang, orang itu bohong. Saya udah ingetin di TV dan di mana-mana, bahkan saya dilaporin 20 organisasi dukun di Indonesia. Iya, karena perkataan yang tadi, dukun itu kalau cuma ada 2, kalau nggak nipu ya cabul. Saya tantangin dukun-dukun, mereka nggak ada yang berani ketemu, akhirnya ngelaporin 20 laporan, sampai saya ke polisi tuh, BAP. Polisi tuh, lu lagi. Sama kayak kemarin Sel. Itu udah karena laporannya sama dan endingnya semuanya dihapuskan laporannya karena polisi menegaskan bahwa di Indonesia ketika kamu menyampaikan fakta untuk kepentingan umum, mau kamu nyebutin nama, mau kamu ngejek-ngejek dan semacamnya, kamu aman selama itu fakta untuk kepentingan umum. Nah, maka dari itu untuk edukasi seperti yang kita lakukan ini, saya dan Pak Guru Gembul, tujuannya harus ada tujuan yang bukan duniawi sebenarnya. Tujuannya adalah di kehidupan berikutnya, gitu. Sayangnya sudah 1 jam setengah, jadi kayaknya 2 pertanyaan lagi ya. Ada yang mau bertanya lagi? Wah, banyak. Tuh nggak cukup sebenarnya. Iya, Iya, banyak ya. Makanya kalau dibuka kayak gini tuh. Oke, iya buat di pegang boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Henry Cavill. Ada aja mirip-miripnya. Bener-bener. Mirip Adis, Pak. Hah? Lalu mirip Adis. Enggak lah, jelekan saya. Saya sebenarnya mau lanjutkan sama Pak Guru. Wah. Minggu kemarin yang masalah psikoedukasi. Sengaja masalah psikoedukasi. Apa? Psikoedukasi. Psikoedukasi. Ya, fenomena keseluruhan orang Indonesia yang ada fakta antropologi kita terjadi. Banyak nih kira-kira orang-orang yang keseluruhan ya, di negara kita itu ya. Sebetulnya ini bisa dijelaskan di dalam kehidupan psikologi. Nah, kebetulan juga saya lulusan psikologi. Kalau misalnya kita bicara tentang keseluruhan itu ada yang disebut Trans. Bukan, histeria. Disosiatif DTD. Gini, Pak Guru dan Pak Marcel. Sebenarnya orang-orang yang keseluruhan ini gitu ya. Sebenarnya kalau bisa dijelasin dengan ilmu psikologi, ya sebetulnya tinggal diamin aja gitu ya orang. Iya, betul. Atau kasarnya radikal apa lah gitu ya, apa sih? Tahu kan gitu. Nggak boleh.
Nggak boleh. Karena terbuat anchor. Iya, bisa buat anchor betul. Iya. Juga. Ya itu mungkin nanti Bang Marcel bisa. Iya. Cuma dia gini bisa sih. Orang-orang kita kalau misalnya kesurupan itu dalam psikologi itu takut dianggap gila. Karena berpotensi mereka itu tak bisa punya. Ya kalau diterusin ya, kalau misalnya tadi kita ngebahas tentang trans itu ada potensi psikotik, ada skizofrenia. Dan mereka takut dikonsider sebagai orang gila gitu ya, makanya mereka nggak berani pergi ke psikiater atau psikolog. Dan akhirnya mereka pergi ke orang-orang ini sebenarnya itu logika mistika ya, pergi ke orang yang katanya pintar, taruhlah misalnya Rukia berdok agama gitu ya. Iya. Padahal sebetulnya yang dilakukan itu metode psikologi juga cuman pendekatan agama gitu. Iya. Jadi sebenarnya psikolog tuh nggak laku karena orang-orang yang seperti itu. Oh iya. Nah itu sebetulnya itu yang mau dibikin sama Pak Guru Saya lupa. Iya benar bro. Nah, itu Pak. Nah, tapi di satu sisi Pak, balik lagi Pak, ini fakta antropologi kita kan seperti ini ya adanya. Kalau misalnya kita memarginalkan orang-orang yang orang-orang pintar ini gitu ya, orang-orang pintar ini gitu ya, itu masalahnya orang yang kesurupan datang kalau orang pintar gitu. Mereka kesurupannya hilang, tapi psikolog belum tentu gitu kayak gitu. Terus sama orang gila karena ada istilahnya mental block. Belief. Ya pergi psikolog karena udah bisa dulu ada psikolog, aku lihat orang gila gitu. Kira-kira ini bijak nggak kalau kita memarginalkan, kalau kita baca Nietzsche ya, kalau kita misalnya baca Nietzsche, kalau misalnya kita nggak curiga sama istilahnya macam-macam fenomena kehidupan orang, kira-kira bijak nggak kita memarginalkan orang-orang seperti ini gitu, yang dimana fakta antropologi kita itu masih banyak orang-orang yang kesurupan itu lari ke orang pintar yang berpeluk agama dan yang sembuh gitu seperti itu. Walaupun saya sendiri menentang seperti itu. Terima kasih mungkin. Jadi buat Pak Gembul dan Mas Marcel kurang lebih bisa mengedukasi ya masyarakat, dan apa yang sudah disampaikan Pak Gembul sama Mas Marcel dalam video-video juga banyak pakai mengedukasi. Cuma itu permasalahannya di sini psikologi gitu atau ilmuwan psikologi itu wah benar-benar nggak dianggap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh makan dulu. Dan saya tuh yang mungkin bisa dibilang skizo juga ya, suka ngayal segala macam dan diadakan psikolog langsung dimulai. Sebenarnya bukan skizo, memang kadang manusia itu punya inspirasi yang terlalu luas gitu. Jadinya ketika nggak bisa tercapai gitu ya udah gitu. Mungkin ya dengan datang psikolog bisa langsung dulu gitu. Ya mungkin kalau terbukti ya itu ada psikolog gitu. Lalu tadi cuma nggak ngomongin skizo, lagi ngomongin kripto tadi. Kripto. Hukum kripto. Jadi hukum kripto. Satkan. Apa? Pertanyaan paling kalau misalnya kita melakukan psikologi seperti ini, seperti apa yang Bapak Marcel lakukan? Oke. Apakah bijak memarginalkan orang-orang seperti ini? Yang dimana di satu sisi psikolog, orang-orang pada ngelaku datang psikolog, dia tuh gila gitu. Saya sedih sebagai orang psikolog. Iya. Betul. Terima kasih. Iya. Sebenarnya masyarakat Indonesia bukan tidak percaya psikolog, tapi nggak tahu psikolog itu apaan. Sumpah, kayak psikolog itu apaan sih, kayak ngapain sih, gitu. Itu sebenarnya gitu. Bahkan ya memang edukasi yang saya lakukan ini juga masih akan panjang. Saya sempat emosi di video saya, dikomentarin sama Pak Guru Gembul. Jangan emosi Kang. Kita memang butuh waktu lebih lama. Kalau saya tuh kalau udah disenggol sama dukun, saya gencet sampai habis, sampai dia ketakutan, minta maaf sampai nangis. Nah, karena memang nggak bisa baik-baik kalau dukun-dukun yang udah ngocol kayak gitu. Nah, maka dari itu memang untuk edukasi tentang kesurupan itu sendiri apa aja masih banyak yang nggak tahu kan. Jadi kesurupan betul tadi, kesurupan itu ada 4, saya membagi jadi 4. Ini yang perlu teman-teman ketahui dan share ini sebanyak-banyaknya ke keluarga. Kalau kesurupan jadi udah nggak aneh lagi. Kesurupan itu ada 4. Yang kebanyakan ada 3 terjadi, yang 1 jarang banget. Yang pertama itu kalau dalam dunia hipnotis disebutnya abreaksi. Dalam dunia psikologi menolak sebutan hipnotis ini sebenarnya. Karena nggak sesuai, nggak sepemikiran sama dunia hipnotis. Kalau di dunia psikologi disebutnya histeria. Nah, jadi sebenarnya abreaksi dan histeria sama aja. Cuma bedanya kalau dalam dunia hipnotis, abreaksi itu abnormal reaksi. Jadi kita kasih sugesti A, dia malah ngerjainnya B, malah teriak-teriak. Nah, itu abreaksi namanya. Nah, histeria atau abreaksi ini disebabkan oleh
stres berkepanjangan atau trauma yang dia pendam terlalu besar, emosi yang terlalu besar sehingga pikirannya ini dia jadi sering bengong. Makanya banyak yang berpikiran kan orang yang gampang kesurupan tuh yang bengong gitu. Nah, bengong itu sebenarnya ketika kita fokus mikirin masalah kita itu, si orang-orang ini, nah ketika dia kepikiran masalahnya dan emosinya nggak bisa terkontrol lagi, critical area-nya udah nggak bisa mengkontrol lagi. Jadi di otak tuh ada critical area, guys. Dan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, critical area-nya ini udah nggak bisa mengkontrol emosinya lagi. Nah, emosinya ini ngambil alih pikiran sadarnya. Terjadilah yang teriak-teriak. Jadi histeria itu yang ciri kesurupannya yang teriak-teriak, nangis-nangis. Nah, yang nggak ngaku-ngaku itu histeria atau abreaksi. Kalau dalam dunia psikologi yang ngaku-ngaku itu disebutnya DTD, dissociative trance disorder. Nah, DTD ini di mana seseorang ngaku-ngaku yang aing penunggu sini, naon sih adi dieu. Nah, itu. Jadi kayak itu disebabkan sama seperti histeria penyebab utamanya, cuma bedanya ada ego personality yang mengambil alih pikirannya. Ego personality-nya ini dari mana? Ego personality-nya ini keyakinan di dalam dirinya tuh ada personal yang lain, ada orang lain. Nah, ini disebabkan karena ikut-ikutan oknum-oknum pencak silat yang suka masukin siluman singa, iya, siluman macan, iya. Yang kemarin Tretan Muslim itu bikin tuh, yang nyindir pesulap merah juga itu kan mereka ada ego personality yang yakin di dalam dirinya nih ada personal lain yang bisa menguasai diri mereka. Dan parahnya ketika mereka dalam adegan kayak gitu banyak yang mengapresiasi, jadi bentuk validasi tuh. Nah, akibat kayak gitulah DTD banyak yang terjadi tuh belakangan ini. Terus ada yang ketiga, kesurupan yang karena duit. Nah, ini yang kamu tonton di TV-TV, YouTube, mediumisasi. Nah, itulah. Itu kesurupan karena duit. Sekali kesurupan kalau bisa bahasa Sunda tuh 350.000 bayarannya. Kalau nggak bisa bahasa Sunda atau satu bahasa doang 200.000 itu pun turunnya 3 bulan ya. Nah, itu kesurupan yang karena duit. Yang satu ini yang jarang terjadi, saya masih yakin karena beberapa kejadian ada yang beneran nyeritain ini. Kesurupan yang dia nggak bisa bahasa Sunda jadi bisa bahasa Sunda. Bahkan bahasa Sundanya bukan ngasal, tapi bisa diajak ngobrol sama orang yang Sunda juga. Kayak kesurupan bahasa Jepang, bukan sekedar asal ngomong Jepang doang, enggak, tapi bisa diajak ngobrol bahasa Jepang. Nah, ini sampai saat ini ilmiah tuh endingnya cuma bilang itu alter ego. Nah, sebenarnya saya juga kurang setuju kalau alter ego ini gimana caranya dia punya rekaman bahasa yang sedemikian rupa sampai bisa diajak ngobrol gitu. Dan diajak ngobrolnya bukan 1 atau 2 pertanyaan, banyak, semuanya bisa jawab pakai bahasa yang dia nggak bisa sebelumnya. Nah, itu saya yakin itu yang disebut dalam ajaran agama itu kesurupan yang karena jin. Tapi kejadiannya 1:1000 mungkin. Karena kebanyakan 1:1 juta bahkan. Kebanyakan yang 3 ini, yang histeria, DTD ataupun yang kesurupan karena duit. Jadi memang pengenalan psikologi itu harusnya, kenapa mereka nggak pergi ke psikolog? Belief tadi. Sebenarnya gini, ini kalau ngobrol tentang belief yang tadi ruqyah itu kan ajaran Islam juga sebenarnya. Tapi nggak ada aneh-anehnya. Aslinya ruqyah yang ngedoain doang. Iya, ngedoain kayak misalnya pegang sininya gitu. Beda. Nah, terus kalau ada ruqyah nih, ciri-ciri ruqyah yang nipu atau dukun berkedok ruqyah adalah nafasnya bunyi. Nah, kalau ada pengobatan yang napasnya bunyi, nyampe nyemprot. Kalau ada pengobatan yang napasnya bunyi, pasti itu penipuan, pasti. Itu berkedoknya ruqyah. Kan ada tuh ya di video-video transfer dari jauh, terus atau gini-gini. Nah, itu yang gangguan psikologi sebenarnya sedikit tuh si dukunnya. Ini hafal banget gerakannya. Udah pakar ya. Karena banyak banget Pak Guru Gemul yang kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya pengenalan psikologi itu sendiri yang kurang di Indonesia. Bahkan hipnoterapi pun masih ada juga sih. Gini, ini sumpah nih ya, ini kalau direkam ditayangin. Untuk dosen-dosen yang nggak ngerti hipnotis, yang gelar hipnotisnya nyogok, yang asal bayar dapat gelar hipnotis, mendingan hapus gelar hipnotis kalian. Sumpah, karena banyak banget mereka yang majang di namanya tuh CHCHTCI. CI itu adalah S3 di dunia hipnotis. Tapi ketika ditanya tentang hipnotis nggak tahu. Ibu, kalau ada yang nanya nih, misalnya ada beberapa dosen saya tanya, ini ada gelar CHCHTCI, bisa hipnotis dong? Loh, ini yang saya ngajar ini mereka dengerin itu hipnotis. Loh, ngapa jadi begitu? Mendingan hapus aja, karena banyak juga hipnoterapi di luar sana. Orangnya nih datang ke hipnoterapi pengen sembuh dari gangguan-gangguan psikologis yang kayak tadi.
Yang dia lakukan cuma berdasarkan teori, bukan menyocokkan si pasien ini harusnya kayak gimana, pakai teknik mana, metode mana. Kebanyakan tuh cuma kayak dateng dan disuruh tutup mata, rileks, santai. Kata-katanya juga kaku berdasarkan apa yang mereka ajarkan, sehingga nggak masuk semua sugesti yang dimasukkan, serta pengobatannya nggak masuk. Dan akhirnya banyak masyarakat Indonesia yang menertawakan hipnoterapi itu sendiri. Dan akibat kurangnya pengenalan hipnoterapi itu kayak gimana, psikolog itu kayak gimana, dan oknum-oknum yang nyogok gelar ini akibatnya ya yang jelek ya psikolog dan hipnoterapinya itu sendiri sebenarnya. Karena banyaknya oknum di sana juga yang nggak bisa apa-apa asal buka praktek gitu. Itu banyak saya dapat laporan soalnya kayak gitu. Saya udah ke psikolog ini tapi malah curhat doang. Digituin. Saya nggak ngerasa sembuh apapun gitu. Nggak ngapa-ngapain, malah bayar doang. Nah itu banyak laporan-laporan kayak gitu juga. Itu yang perlu diperbaiki dan diedukasikan dalam psikolog, pengobatan yang benar kayak gimana, hipnoterapi yang benar kayak gimana, dan memang butuh waktu gitu sih, nggak bisa singkat. Dan sesuai perkataan Pak Guru Gembul, masih panjang edukasi ini untuk bisa merata ke Indonesia gitu. Mungkin ada tambahan? Ya buat teman-teman misalkan ini biasanya di puskesmas sekarang ada psikolog juga di BPJS gitu, sama di setiap kampus biasanya ada psikolognya itu. Misalkan teman-teman stres kuliah gitu ya daripada aneh-aneh, datang ke BK terdekat gitu. Ada online tuh. Iya, online juga ada, betul. Di rumah sakit juga ada sebenarnya kan jurus psikolog. Iya. Makasih tadi saya kan nanya psikolog ini kita Iya. dan orang-orang yang kesurupan ini istilahnya kalau misalnya percaya Iya. Iya. Nah, apakah COVID jangan apa tidak mengenal di orang-orang seperti yang saya benci gitu sebagainya. Iya. Ya untuk saat ini ya mau nggak mau itu ya. Gimana ya? Nggak bisa dihilangin semua ya. Karena mau nggak mau dan masyarakat lebih percaya ke arah sana kayak gini lah. Ini kalau bahas tentang agama, kan di Kristen sendiri ada pengobatan yang menggunakan tangan Tuhan, terus salib dideketin. Nah, coba gunakan salib itu ke umat Islam yang lagi kesurupan, nggak ngefek. Iya, salah server. Nggak salah server, karena beliefnya nggak ada di sana. Begitupun orang Kristen, terus orang Kristen yang kuat ya, yang memang agamanya kuat, kesurupan, kita bacain ayat Al-Quran, apaan ini sesat gitu. Pasti di pikirannya gitu, ini apaan ini gitu. Nah, maka dari itu belief, kepercayaan si korbannya ini juga penting banget. Nah, apalagi beliefnya tentang psikolog dan hipnoterapi juga nggak tahu yang bener tuh yang kayak gimana. Jadi memang butuh waktu banyak, dan sementara ya mau nggak mau pakai yang cara-cara gitu. Iya. Itu ciri-cirinya tuh. Dan parahnya sebenarnya itu nggak apa-apa. Yang salah kan mereka ini menarifkannya parah ya. Sampai harus korbannya jual tanah lah, dengan alasan ritual lah, bahkan ya berita terbaru itu miris banget. Ada 2 pasangan yang datang ke dukun untuk memperbaiki hidupnya. Si suaminya disuruh ritual di bawah pohon beringin, si istrinya dimandiin air suci katanya di sungai, dan di sungai itu dipakai. Bayangin suaminya lagi nungguin di atas, istrinya dipakai di bawah. Kan ini parah banget gitu. Jadi dukun-dukun ini selain menipu ya cabul. Sebenarnya yang metode pengobatannya kalau mereka tahu itu sebenarnya untuk menghancurkan beliefnya si korban doang, ini nggak masalah sebenarnya. Tapi yang masalah adalah nipu dan cabulnya ini yang perlu dikurangi dan dihapuskan. Dan perlahan kita juga edukasikan tentang psikolog dan hipnoterapi ini juga. Gitu. Pak Guru Gembul nambahin. Kemarin ada yang lumayan lucu, Kang. Apa? Ada dosen yang mengaku bisa menyembuhkan gejala penyakit psikologis tertentu dengan praktek namanya zikir zakar. Zikir zakar. Jadi orang si pasiennya, dia dosen, si ininya tuh dosen kiai gitulah, kayak gitulah. Oke. Jadi dia berzikir sambil megang. Astagfirullahaladzim. Megang zakar siapa itu? Iya, si pasiennya. Gini, astaga. Ya bukan hanya orang di gila. Ya, itu namanya zikir zakar. Agak jijik ya. Apa? Kok ada 3? Ya iyalah, mau searching silakan zikir zakar kalau misalnya. Nah, ini yang
sebenarnya kalau misalkan tadi Akang mengatakan tentang kok ada orang yang dimarginalkan bla 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 bla, sebenarnya saya mohon maaf ya, saya pakai aja istilah langsung ruqyah yang aneh-aneh, perdukunan yang aneh-aneh dan sebagainya, itu levelnya bisa sampai ngebunuh orang. Ya, karena apa? Self diagnosis. Itu yang paling masalah, yang paling berat dari dari ruqyah palsu, perdukunan palsu, itu adalah ketika dia menanamkan satu sugesti yang membuat dia tuh menciptakan kepercayaan baru dan menguatkan kepercayaan yang sudah lama. Salah satu yang pernah saya angkat kisahnya itu adalah analis Michel, orang Jerman. Pasti sudah tahu ya sebagian ya. Nah, analis Michel itu dia tuh punya penyakit apa sih yang suka gini-gini sendiri tuh? Epilepsi. Oh. Dia punya penyakit epilepsi. Si orang tuanya gak mau terima ketika anaknya punya penyakit epilepsi. Maka dia sebutkan itu adalah kerasukan, dan dia bukan datang ke psikolog, dia datangnya ke, saya mohon maaf ya, ke gereja, yang kemudian gereja itu menegaskan, ya dia memang kesurupan. Wah. Si analis Michel itu orang baik banget, berprestasi. Cek di Google, cantik banget ceweknya itu. Cantik banget. Tapi sejak dia diceritakan bahwa dia kesurupan, dia setiap hari benar-benar kesurupan. Ada garis masuk ke tubuhku. Dia benar-benar sampai tidak makan, tidak minum, tidak apa. Dan dia terus hidup dalam penderitaan berbulan-bulan sampai kering kerontang badannya. Kurus kering, tidur nggak bisa, makan nggak bisa, karena dia mendiagnosis dirinya sendiri bahwa dirinya itu kerasukan setan, kerasukan iblis, bahwa iblis akan menarik jiwanya, bahwa bla 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 bla. Dan akhirnya apa? Dia meninggal dengan cara yang paling menyakitkan. Dia meninggal ketika dia bahkan maaf ya, buang kotoran pun di kasurnya sendiri, karena dia percaya bahwa dirinya itu menjadi objek bagi roh jahat yang masuk ke dalam dirinya. Setelah kasus ini meninggal, barulah kurang ajarnya tuh ya, barulah pengadilan menegaskan bahwa gereja ini terlibat dalam cerita bohong dan dipenjara si pendetanya. Karena apa? Karena menceritakan sesuatu yang tidak benar, tidak faktual. Tapi nyawanya udah nggak bisa dikembalikan, udah meninggal. Nah, masalah utama, dan saya tuh kan dulu juga suka ngeruqyah. Saya tuh pernah ketemu sama teman saya, dia melakukan praktek yang sama. Dia memberikan sugesti bahwa kamu tuh memang kerasukan, bener kamu ada siluman ini itu dan sebagainya. Kan kalau di film-film atau di ini yang ruqyah itu, kalau ada hantunya terus kesurupan, dia sampai muntah darah pernah. Iya betul. Nah, si pasien itu sampai sampai gitu, sekuat-kuat sampai beneran berdarah tenggorokannya tuh. Karena apa? Karena dia mendiagnosis bahwa dirinya memang kesurupan. Iya. Nah, itu masalah terbesar yang paling parah itu. Ketika kita tuh diajarin, dibimbing, dipaksa untuk mendiagnosis bahwa diri kita tuh begitu. Nah, tapi kan itu berbasiskan ruqyah, itu Islam dan sebagainya. Ruqyah yang asli itu, ruqyah itu artinya tuh jampi-jampi. Jadi kita mantra-mantra. Jadi kita berdoa pakai mantra-mantra yang ada di dalam Quran. Udah gitu doang. Jadi nggak ada guling-guling apa segala rupa, nggak ada atraksinya, nggak ada cerita. Di zaman Nabi itu ada ruqyah, tapi nggak pernah ada cerita yang di ruqyah itu sampai bisa manjat pohon sendiri gitu terus keluar paku aing mau. Gak ada lagian itu bukan bahasa Arab. Maaf Pak Guru Gembul, motong sedikit. Saya mumpung ingat nih. Dan parahnya ada ruqyah yang metodenya disedot. Pernah tahu gak? Itu metode disedot. Parahnya beberapa korban banyak yang lapor disedotnya di bagian-bagian yang menyenangkan. Bagian di dukun. Itu kalau pasiennya cantik. Kalau ibu-ibu ditaruh di sedot-sedotnya di sini nih, sama di kepala. Nah, itu kan metode makan paku sebenarnya, rahasianya. Disimpannya di sini nih. Nih, saya bongkar di sini. Nih, makan paku itu kita nggak pernah telan. Kita simpannya di bawah bibir. Sini. Nah, paku-paku yang dikeluarkan ketika disedot, makanya ketika dia begini, nggak ada apapun, karena ada di balik bibir.
paku-paku kecilnya, terus pelor-pelor kecilnya yang katanya itu santet gitu. Jadi itu ruqyah sebenarnya yang mencemarkan nama baik Islam adalah dukun-dukun yang berkedok ruqyah yang kayak gini nih. Itu tekniknya bubble bath ya. Yang mana? Waktu makan Krabby Patty tapi acaranya cuma di bawah. Iya benar. Jadi bubble bath. Ya, castingnya tuh saya. Ya lanjut lagi Bang Guru. Ya jadi enggak. Jadi kalau misalkan tadi keresahan saya lupa, memang saya lupa. Tapi insya Allah saya akan angkat ini. Tapi memang harus ditegaskan dan ini harus dideklarasikan bahwa ruqyah tuh gak aneh-aneh. Ruqyah itu hanya membacakan. Dan kemudian reaksinya juga nggak aneh-aneh. Kalau misalkan ada reaksi yang kayak aneh kayak gitu ya abaikan. Dan please, kalau memang bermasalah beneran datang ke psikolog karena dikhawatirkan kita tuh masyarakat Indonesia tuh self diagnosisnya tuh ada pada level bahkan ketika baca satu berita sigma male, wah aku mah ada sigma male. Kan gitu, sigma male itu kan gak ada istilah ilmiahnya. Tapi ketika ada orang yang saya mendiagnosis diri saya nggak bisa gaul, saya nggak bisa pacaran, saya sendirian aja di rumah. Kemudian ciri sigma male, penyendiri, kreatif, unik, dan tidak terlalu tertarik pada pergaulan dengan lawan jenis. Aing sigma male, langsung jadi gitu. Dia mendiagnosis. Bahkan di sini pun udah biasa orang-orang kita tuh ada saya introvert, saya mah ekstrovert. Itu kan sebenarnya adalah klaim-klaim psikologis yang hanya berhak diucapkan oleh orang yang punya otoritas. Tapi kan kita terbiasa untuk itu, padahal itu nggak boleh. Itu nggak boleh karena itu bisa merusak masa depan. Bahkan saya pernah bikin video tuh, salah satu yang merusak masa depan di Indonesia itu justru malah dilegalkan, diformalkan. Apa itu? Psikotes. Bayangin, ngetes setengah jam bisa menentukan orang ini tuh cocok kerja di sini atau cocok kerja di sana. Itu sebenarnya sangat tidak boleh. Kalau misalkan mau jadi pilot, kita psikotes itu mungkin. Tapi kalau jurusan IPA atau IPS setengah jam ngikutin tulisan-tulisan begini, kemudian itu keluar diagnosisnya, banyak orang tua, kenapa ya anak saya teh gini, oh ternyata gitu, tapi kok nggak kayak yang saya bayangin. Orang tuanya bahkan percaya pada metodologi yang hanya digunakan setengah jam. Psikotes itu boleh kalau tidak untuk tujuan-tujuan yang spesifik, atau misalkan hanya untuk tujuan-tujuan spesifik, dan itu tidak bisa hanya dijadikan sebagai satu rujukan, tapi harus dikaitkan dengan yang lain. Nah, ya masalah utamanya dari kita apapun itu ya, mau psikotes, mau ruqyah dan sebagainya, saya ingin menegaskan, mendiagnosis diri sendiri itu berbahaya. Jadi mendingan serahkan pada orang yang memang memiliki otoritas akademik dan ilmiah terkait dengan klaim-klaim itu. Jadi jangan dulu ngaku saya mah introvert, jangan dulu ngaku-ngaku bahwa saya mah adalah orang yang singwit, apa itu? Hah? NPD. Oh iya, yang kayak gitu. Jangan dulu. Sebelum kita memang ketemu sama orang yang layak untuk itu. Jadi khawatir kita tuh jadi berbahaya ke depannya. Ya jadi kayak gitu nanti, oh sebenarnya, nah kayak tadi, saya tuh skizofrenia. Jangan dulu ngomong kayak gitu, belum tentu gitu ya. Jangan dulu ada saya mah apa yang anaknya Pak Deddy Kobisa tuh dulu disebutnya apa? Disleksia. Nah, jangan dulu ngaku-ngaku sama yang gitulah, jangan dulu, walaupun itu ada kan, orang yang kayak gitu tuh ada. Dan anaknya Deddy Kobuser itu mungkin sudah didiagnosis emang sama orang yang berkompeten, itu silahkan. Tapi untuk diri kita sendiri, hanya gara-gara kita dikasih rumus matematika sama ibu guru terus nggak ngerti-ngerti, ada saya mah disleksia, gak gitu juga konsepnya gitu ya. Jadi saya ajak orang-orang untuk datang ke psikolog, minimal ke guru BK gitu yang kayak gitu, untuk bisa memahami istilah-istilah yang sebenarnya cocok untuk diri kita. Bahkan psikolog yang paling jago pun dia tidak mungkin menggunakan satu metode tunggal untuk mengetahui karakteristik seseorang. Jadi jangan pernah ini. Jadi Self diagnosis. Iya, Bahaya banget. betul. Saking bahayanya apa? Ini sampai merah-merah kayak gini tuh mendiagnosis.
Ini saya ngaku-ngaku gembul mendiagnosis diri. Iya benar, mendiagnosis diri sendiri betul. Enggak, sebenarnya itu bukan diagnosis, itu saya main PS zaman dulu tuh. Ya, punya bikin karakter. Hah? Membranding jadinya. Iya, jadi branding, iya. Iya. Ya, tapi gitulah. Itu untuk ini ya. Insya Allah Pak, semoga saya ingat saya harus bikin video terkait dengan itu. Hatur nuhun. Oh iya, satu lagi. Bentar. Yang kenapa banyak masyarakat yang mulai kayak mandang psikolog tuh negatif? Ini kalau nggak salah ya, saya pernah perpanjang SIM keliling. Itu ada tes psikolog yang dites cuma ngelihat warna doang. Nah orang jadi mikir, gue udah bayar 100.000. Jangan-jangan kalau ke psikolog gitu doang nanti gitu. Jadi nggak ngefek. Enggak guys, sumpah. Saya juga nggak tahu ya kenapa di perpanjangan SIM kayak gitu. Pak Guru Kumpul pernah nggak? Perpanjangan SIM? Pernah. Ada tes psikolognya, kan bayar di luar biaya perpanjangan itu. Oh, kalau pas bagian yang itunya saya belum pernah. Oh, belum tahu. Iya, jadi perpanjang SIM kan kalau aslinya kan mobil 75.000, motor 70.000. Kenapa bisa sampai 200-300.000? Itu karena ada tes kesehatan dan tes psikologi. Nah, orang masyarakat Indonesia mikir, gue bayar tes psikologi kayaknya nggak ngerasa apa-apa. Jangan-jangan kalau sakit kesana juga nanti ke psikolog kayak gitu lagi. Nah, itu kurangnya edukasi dan banyaknya kayak gitu sih, kurang lebih gitu. Kameranya udah habis? Teman-teman kita kelasnya tutup jam 10, jadi kayaknya kita harus lempar jumroh. Wah. Ini alasan kenapa saya pegang itu. Jadi kalau misalkan nggak kebagian, karena saya suka terbantu sama Pak Guru, saya akan tanyakan langsung ini ke Pak Guru langsung. Oke, siap. Dan ini ada bisa nanya ke sini juga langsung. Nggak tahu jauh nggak tahu nggak. Sini aja udah. Saya udah puyeng ngurusin dulu. Ya, jadi gimana? Closing atau gimana Pak Guru Kumpul? Ini nggak ada materi Valentine-nya dikit ini ya tadi ya. Ya sudah. Ini mau tutup? Oh iya. Ya sudahlah. Tapi gini, bulan depan insya Allah kita akan ngadain acara yang semacam ini lagi. Tapi nggak tahu di sini atau enggak. Kalau misalkan sebanyak ini sih kayaknya memang ini kan udah ada yang sampai di luar gitu, luber. Nah tapi tergantung nanti kita di mana. Tapi yang jelas insya Allah bulan depan kita akan menyelenggarakan lagi, mungkin bareng buka puasa bareng sambil gitu ya. Kalau mau. Nah kalau ada yang punya produk, tempelin kayak gini aja. Ini kan ya walaupun di sini cuma 40 orang, 30 orang, tapi kan ini ditampilinnya di YouTube. Jadi lumayan penontonnya banyak gitu. Jadi silahkan kalau misalkan ada yang punya produk, asal jangan tadi itu Apa? keris Padmayoni, nah ya yang kayak gitu bisa menghilangkan jerawat. Wah, ya misalkan. Enggak. Tapi kalau keris bisa sih kan dicungkil-cungkil gitu. Oh iya benar, dijepit ya. Tapi repot sih, repot. Sakit itu. Iya. Ya itu saja teman-teman. Saya mohon maaf atas keterbatasan karena bagaimanapun kita dibatasi oleh waktu dan izin dari istri saya. Wah, luar biasa ya. Ya enggak sih, istri saya mah pasti bebas, cuman marahnya itu. Emang pernah ketahuan kenapa Pak Guru Kumpul kok bisa tidak dipercaya itu? Enggak, istri saya sangat percaya sama saya. Percaya. Cuman istri saya tuh nggak bisa jauh terlalu lama dengan. Investasi emosi kebanyakan berarti Pak Guru yang investasi emosi kita tahu. Iya kurang lebihnya begitulah. Oke, saya mohon maaf atas ini. Tapi kalau misalkan mau makan, mau lolodok dan sebagainya, ini kafe terbuka, silahkan mau jajan, bisa gratis selama bayar, insya Allah gratis. Itu saja. Ada apa? Iya, enggak. Apa penutupan? Oh iya, penutupan ada yang mau disampaikan? Ya, saya tutup pakai tagline ilmu merah aja lah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.